Bagaimana cara lebah membuat madu? Tidak seperti banyak lebah lainnya, spesies lebah madu tidak berhibernasi di musim dingin. Sebaliknya, mereka tetap aktif di sarang mereka. Selama bulan-bulan terdingin, lebah madu berkumpul bersama untuk tetap hangat dan bertahan hidup dengan zat manis yang telah mereka simpan selama berminggu-minggu sebelumnya. Zat itu adalah madu. Semua lebah dalam sarang mendapat manfaat dari pengangkutan madu, tetapi pekerjaan produksi madu terletak pada lebah pekerja betina, menurut ahli biologi di Arizona State University. Lebah pengumpul ini mengisi perut mereka dengan nektar dari bunga sebelum kembali ke sarang untuk mengubahnya menjadi madu. Lebah madu jantan, yang membentuk sekitar 10% dari populasi sarang, menghabiskan hidup mereka dengan memakan madu ini, sebelum meninggalkan sarang untuk kawin. Ada banyak faktor yang menentukan berapa banyak madu yang dibutuhkan satu koloni lebah untuk diproduksi selama periode musim dingin. Itu tergantung pada iklim tempat lebah tinggal, seberapa banyak ventilasi yang dimiliki sarang, jumlah dan jenis lebah di dalam sarang, menurut Italian Journal of Animal Science. Lebah madu akan terus membuat madu sampai setiap sel di sarangnya penuh. Saat diproduksi, madu sangat tahan lama. Lebah madu mengurangi kadar air dalam madu dan menambahkan gula, yang sangat membatasi kemampuan bakteri dan mikroorganisme lain untuk tumbuh di dalamnya dan merusaknya, menurut Saudi Journal of Biological Sciences. Sebelum nektar menjadi madu, ia masuk ke perut lebah. Enzim dalam perut lebah, yang disebut oksidase glukosa, memecah nektar dan membantu menghasilkan madu. Seekor lebah mungkin perlu mengunjungi lebih dari 1000 bunga sebelum perut madunya benar-benar penuh, menurut Radio Publik Montana (MTPR). Ketika ini tercapai, ia akan kembali ke sarang untuk memulai proses pembuatan madu. Lebah kemudian memuntahkan nektar dari perut madu, dan diteruskan dari mulut ke mulut di antara lebah-lebah sarang untuk mengurangi kadar airnya. Setiap lebah mengunyah nektar selama sekitar setengah jam, menurut RSPB. Kadang-kadang, nektar dapat ditempatkan ke dalam sel kosong, sebelum diteruskan ke lebah lain. Sarang bisa lebih dari 91 derajat Fahrenheit atau 33 derajat Celcius, menurut Journal of Comparative Physiology. Membantu sebagian uap air menguap dari nektar saat disimpan. Ketika kadar air nektar berkurang dari 70% menjadi sekitar 20%, itu menjadi madu, menurut Journal of Global Biosciences. Madu disimpan dalam sel di dalam sarang sampai dibutuhkan. Saat larva lebah baru tumbuh dalam sel induk yang terpisah, sel madu diisi dengan madu sebagai persiapan untuk kedatangan lebah baru. Ketika larva lebah telah tumbuh dan menetas dari sel mereka, lebah madu memberi mereka makan dengan madu kaya energi yang telah mereka kumpulkan. Madu dicampur dengan serbuk sari untuk membentuk roti lebah, untuk nutrisi tambahan seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral dan antioksidan. Untuk menghasilkan madu yang ditemukan di supermarket, peternak lebah memanen madu yang terbuat dari lebah di sarang buatan. Proses ini adalah topik yang diperdebatkan secara luas. Bagaimana memelihara lebah berdampak pada produksi madu, lingkungan, dan lebah itu sendiri. Lebah dapat menghasilkan lebih banyak madu daripada yang mereka butuhkan untuk mempertahankan koloni mereka selama periode musim dingin, menurut Journal of Agricultural and Food Information. Jadi, banyak peternak lebah percaya bahwa menggunakan kelebihan untuk keuntungan manusia hanya menyebabkan sedikit kerugian bagi kesejahteraan lebah. Yang lain mengklaim bahwa lebah terlalu banyak bekerja karena mereka harus membuat volume ekstra madu untuk menggantikan apa yang diambil, menurut Journal of Environmental Law and Litigation. Selain itu, ketika madu lebah diambil dan diganti dengan pengganti gula,
lebah tidak mendapatkan nutrisi yang sama seperti lebah madu liar. Saat lebah mencari nektar, bulu-bulu di tubuhnya menyikat bunga dan mengambil serbuk sari. Saat terbang di antara tanaman, lebah mentransfer serbuk sari dan membantu spesies bunga berkembang biak. Inilah sebabnya mengapa sangat bermanfaat untuk melindungi populasi lebah. Memanen lebah madu meningkatkan jumlah lebah di suatu daerah, tetapi karena lebah peliharaan ini bersaing dengan spesies lebah asli lainnya, sumber daya bunga menjadi terbatas dan pada akhirnya dapat menyebabkan spesies lebah lainnya punah, menurut University of Cambridge. Spesies lebah yang berbeda menargetkan bunga tertentu, sehingga keseimbangan lebah madu dan spesies lain sangat penting dalam kelangsungan hidup jangka panjang spesies tanaman dan serangga.